Karena laut mengajarkan rahasia badai, aku pun setia berlayar. Dari pulau asing ke pulau asing, aku tebarkan benih pelaut dan lalu meninggalkan ratusan rumah yang memendam kesepian. Sastrawan pelopor kedua ialah Isbedi Setiawan JS. Lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada 5 Juni 1958 dari pasangan Jakerin Senet dan Ratmina. Tahun 1975-an, Isbedi juga tercatat sebagai anggota Sanggar Ragam Budaya yang dipimpin oleh MZ Simatupang dan juga terlibat dalam beberapa pementasan seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka dan beberapa naskah karya MZ Simatupang seperti Hari Semakin Senja, Midra, sebuah drama kolosal, Pemuda Dimakan Sumpah, dan Kerikil. Sejak awal perjalanan kesastrawanannya di penghujung tahun 1970-an hingga kini, Isbedi merupakan sastrawan yang super produktif. Saking produktifnya, ada teman yang sempat memberikan meme terhadapnya. Isbedi selandung batu aja jadi puisi. Ada juga yang bilang, Isbedi dikasih tisu dan pena bisa langsung nulis puisi. Di tahun 1980, untuk pertama kalinya karya cerpen Isbedi terbit di koran mingguan Swadesi. Sejak saat itu, karya-karyanya berupa puisi, cerpen, cerita anak, esai, dan artikel budaya lainnya menghiasi halaman surat kabar daerah dan nasional. Hampir seluruh media cetak di tanah air pernah menerbitkan karya Isbedi, seperti Kompas, Horizon, Tempo, Media Indonesia, Berita Buana, Pelita, Republika, Suara Karya, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Prioritas, Tabloid Nova, Citra, Majalah Amanah, Anida, Fikri, Salam, Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat Jogja, Pikiran Rakyat Bandung, Serambi Indonesia Aceh, Padang Pos, Padang Epres, Lampung Pos, Sumatera Pos, dan masih banyak lagi. Setiap minggunya, karya Isbedi bisa diterbitkan 3-4 media. Sejak awal pernikahannya di tahun 1982, Isbedi menghidupi keluarganya melulu dari menulis. Bahkan hingga kini di usianya yang melampaui 60 tahun, Isbedi masih setia menulis. Sudah 40 lebih buku karyanya, baik kumpulan puisi maupun kumpulan cerpen, diterbitkan oleh berbagai penerbit bergengsi di tanah air. Di antaranya penerbit Gramedia Pustaka Utama, Basa Basi, Buku Pop, Gama Media, dan lain-lain. Di tahun 1980-an, Isbedi punya kesempatan menjadi PNS. Waktu itu ia merupakan tenaga honorer di Dinas Peternakan Provinsi Lampung. Namun entah alasan apa, dia justru keluar dan lebih memilih hidup bebas sebagai penulis dan menekuninya secara profesional. Iswadi Pratama, teaterawan kondang Lampung, pernah menulis Isbedi dan Ihwal sajak-sajaknya, di mana Iswadi menuliskan, Isbedi itu ibarat nelayan yang setiap hari harus menghasilkan ikan untuk kehidupannya. Berbeda dengan penulis lain yang memancing merupakan repressing. Sebab itu, Isbedi betul-betul menunjukkan sikapnya yang profesional, karena menulis bagi Isbedi adalah profesi yang membuat kehidupannya menjadi survive. Profesionalisme kesastrawanan Isbedi menjadikannya sosok yang menarik dan spesial. Bayangkan, Isbedi dalam bekerja tidak pernah melamar, tapi dilamar untuk bekerja. Dan pekerjaan yang ditawarkan padanya adalah pekerjaan yang senapas dengan profesinya di dunia sastra, yaitu menjadi redaktur seni budaya dan sastra, atau yang senada dengan itu. Semisal di koran Lampung Pos, Trans Sumatera, Kupas Tuntas, LTV yang sekarang menjadi Inews TV, dan lain-lain. Jadilah ia selain menulis sebagai sastrawan, juga sebagai jurnalis. Namun, Isbedi membuktikan bahwa kemenangan itu berkah usaha dan perjuangannya yang gigih. Isbedi juga menaruh perhatian besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan sastrawan muda di Lampung era 1980-an dan 1990.
sastrawan generasi di bawahnya. Jika karya-karyanya dinilai baik oleh Isbedi, tak pelak kalau karir kesastrawanannya laju melambung. Isbedi Setiawan ZS pertama kali diundang Dewan Kesenian Jakarta pada acara Forum Puisi Indonesia 87. Kemudian kembali diundang Dewan Kesenian Jakarta tahun 1989 pada acara pembacaan sajak 3 penyair Lampung bersama Iwan Uday Jafar dan Sugandi Putra almarhum. Pada kesempatan itu, Isbedi mendapat julukan Paus Sastra Lampung dari Habib Yasin yang dikenal sebagai Paus Sastra Indonesia. Tak salah kiranya kalau kita merujuk kebiasaan Isbedi sebagai sang pembaptis generasi sastrawan di bawahnya. Di samping Isbedi diundang juga pada banyak pertemuan sastrawan tanah air dan luar negeri, semisal pertemuan sastrawan Nusantara di Kayu Tanam, Sumatera Barat 1997, Dialog Utara 7 di Thailand 1998, PSN di Johor Bahru Malaysia 1999, Hutan Kayu Literary Festival, Ubud Writers and Readers International Festival, dan lain-lain. Isbedi pernah menyatakan kalau karya-karya Asmara Mankopingho turut menginspirasi semangatnya dalam bersastra. Kalimat inspiratif yang dikatakannya adalah, kemampuan silat tanpa sastra akan kejam, kemampuan sastra tanpa silat akan lemah. Barangkali hal ini yang membuat Isbedi selain piawai merangkai kata juga sempat belajar karate hingga mencapai dan satu. Dalam berorganisasi, Isbedi termasuk seorang di antara tim penggagas dan pendiri Dewan Kesenian Lampung DKL dan pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Sastra dan Teater DKL beberapa periode. Untuk menghormati perjuangan dan kiprahnya di dunia sastra, beberapa teman sastrawan maupun pemerhati seni budaya dan politisi mendirikan komunitas Lamban Sastra Isbedi Setiawan ZS, sebuah komunitas yang memiliki komitmen terhadap pengembangan dunia literasi di Provinsi Lampung. Sebentuk apresiasi terhadap dedikasi dan profesionalismenya di bidang sastra, layaknya Rumah Puisi Taufik Ismail di Sumatera Barat, di mana Isbedi Setiawan dinobatkan sebagai pengampu. Beberapa kegiatan yang pernah dilaksanakan Lamban Sastra Isbedi Setiawan ZS diantaranya Politisi Baca Puisi, Majelis Seni Jumat Malam, Pekan Puisi memperingati Hari Puisi 2019 dengan materi penayangan film Istirahatlah Kata-Kata, 3 penyair 1 panggung, pembacaan puisi Barapati Raja Olivia Jalianti diiringi musisi Ervin Pas, launching dan diskusi buku legenda Karakatau Saiful Irbatan Paka, musikalisasi puisi oleh Jamus Kalimosodo, dan lain-lain. Dan pada Januari 2020 diselenggarakan Festival Sastra Internasional Pulau Tegal Mas. Kepopuleran dan ketokohan Isbedi Setiawan ZS di dunia sastra nasional dan regional membuat seorang teman bikin semboyan untuk Lamban Sastra Isbedi Setiawan ZS. Setiap penulis memulai dari langkah pertama, di Lamban Sastra Isbedi Setiawan ZS mulai dari langkah kelima. Di samping itu, Isbedi Setiawan ZS layak disebut sebagai empu seniman Lampung dengan aksesibilitas yang luas dengan kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, pengusaha, dan pihak swasta lainnya. Begitu banyak prestasi dan penghargaan diraih Isbedi selama bergiat di dunia sastra, di antaranya meraih 10 puisi terbaik temu sastrawan MPU tahun 2014 di DKI Jakarta. Sepanjang November 2015 melawat ke Belanda untuk membaca puisi di Leiden dan Rotterdam, sekaligus dalam rangka menulis puisi dari tanah Belanda. Juara pertama Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional tema Cimanuk Dewan Kesenian Indramayu Juni 2016. Juara buku puisi terbaik di Alun-Alun Itu Ada Kalian Kupu-Kupu dan Pelangi di Rainy Day Festival Banjarbaru Kalimantan Selatan 2018. Juara Lomba Cipta Cerpen dan juga Cipta Puisi tingkat nasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemda DKI Jakarta tahun 2019. Sudah lebih 40 buku karya-karya Isbedi diterbitkan baik berupa kumpulan puisi dan kumpulan cerita pendek, di antaranya sebagai berikut ini.
Dan yang terbaru, seseorang keluar dari telepon genggam, Siger Publisher 2019, alamat rindu dikutuk rindu, Siger Publisher 2019, kini aku sudah jadi batu, Siger Publisher 2020, dan tausiah ibu, Siger Publisher 2020. Kini di usianya yang lebih 60 tahun, Isbedi Setiawan JS tinggal di perumahan Permata Asri Blok 1 7 nomor 17 Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan. Saudara-saudaraku tercinta, demikianlah sosok sastrawan pelopor di Provinsi Lampung. Semoga bermanfaat menambah pengetahuan tentang dunia sastra di Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.